Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, kemarin kita sudah sampai di contoh soal yaitu segitiga ABC memiliki koordinat A min 3,4, B min 1,0, dan C 0,2. Kemudian segitiga ABC ditranslasikan oleh T sama dengan A, B menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinat titik A aksennya adalah 2,2. Nah, tentukan yang pertama itu adalah bentuk translasi dari T, kemudian yang B koordinat titik B aksen dan C aksennya. Nah, untuk yang pertama kita harus mencari nilai dari T-nya. Nah, di sana diketahui bahwa untuk A-nya di situ adalah min 3,4. Kemudian ini kita translasikan dengan A, B, maka akan menghasilkan A aksennya itu adalah 2,2. Nah, dari rumus yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa untuk ditranslasi sama artinya dengan kita membuat penjumlahan seperti ini. Ini kita jumlahkan supaya menghasilkan 2,2 atau koordinat 2,2. Nah, ini singkatnya bisa kita tulis min 3 ditambah A sama dengan 2. Berarti A sama dengan 2 ditambah 3. Ini didapatkan 5 dengan menggunakan sifat SPLDV. Bukan sifat SPLDV tapi PLSV atau persamaan linear satu variabel. Nah, kemudian untuk B-nya berarti 4 ditambah B sama dengan 2, berarti B sama dengan 2 kurang 4, didapatkan min 2. Untuk itu kita dapatkan T-nya adalah A, B yaitu 5, min 2. Ini adalah jawaban untuk nomor A. Selanjutnya kita akan menjawab untuk soal nomor B. Menentukan koordinat titik B aksen. Berarti B ini kita tuliskan min 1,0. Kita translasikan dengan 5, min 2. Dapatkan B aksennya adalah, nah ini kita tinggal menjumlahkan. Untuk X-nya berarti min 1,0, 5, min 2. Ini kita tinggal jumlahkan. 5 kurang 1 sama dengan 4. 0 dikurangi 2 berarti didapatkan min 2. Jadi didapatkan 4, min 2. Begitu juga dengan nilai C-nya. Untuk C aksen sekarang. C kita hapus terlebih dahulu. C-nya adalah 0,2 ditranslasikan terhadap 5, min 2, maka akan didapatkan C aksennya adalah ini kita buat susun lagi 0,2 min 5, min 2 kita jumlahkan didapatkan 5,0. Ini 5,0. Nah, jadi untuk C aksennya kita dapatkan 5,0. Kemudian untuk B aksennya kita dapatkan 4, min 2. Sedangkan untuk translasinya kita dapatkan 5, min 2. Nah, di sini untuk translasi, kalau misalkan dari depan ke belakang, jadi dalam artian dari suatu koordinat titik A, mencari bayangannya, kalau bayangan itu ciri khasnya ada aksennya di atasnya. Ini dibaca aksen atau tanda petik 1 ini. Sehingga kalau misalkan dari depan mencari ke belakang, kita tinggal tambahkan. Jadi min 3,4 tambah A, B maka menghasilkan 2,2. Nah, kalau dibalik misalkan dari belakang ke depan, misalkan bayangannya diketahui, untuk dicari koordinatnya maka tinggal dikurangi.
Jadi 2,2 dikurangi A, B maka menghasilkan A-nya ini. Atau untuk mencari translasinya sama juga, A aksennya dikurangi A maka akan menghasilkan nilai translasinya. Oke, kita akan lanjut lagi ke pembahasan yang selanjutnya mengenai rotasi dan dilatasi. Mungkin di antara kita semua sering melihat pada jam dinding gitu, seperti pada gambar. Jadi ada jarum jamnya ini akan terus berputar. Nah, perputarannya ini itu disebut sebagai rotasi. Nah, kemudian untuk dilatasinya sendiri yaitu misalkan kita berdiri di suatu tempat, kemudian terkena cahaya matahari, maka akan menghasilkan bayangan. Bayangan dari kita itu kadang-kadang lebih besar dari benda aslinya atau lebih panjang pada benda aslinya. Nah, itu kalau misalkan lebih pendek dari benda aslinya maupun lebih panjang itu disebut sebagai dilatasi, pembesaran atau pengecilan suatu ukuran. Nah, di sini ada beberapa perumusan yang perlu diingat untuk rotasi. Rotasi merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap tersebut dinamakan titik pusat rotasi. Secara umum, hasil rotasi pada bidang koordinat dengan pusat 0,0 dapat dirumuskan. Yang perlu diingat itu sebenarnya hanya ini aja yang ada di dalam tabel. Kalau misalkan rotasinya itu 90 derajat atau pemutarannya itu 90 derajat, katakanlah seperti ini. Ini ada suatu lingkaran. Nah, kalau misalkan diputar 90 derajat berarti kira-kira kan seperti ini. Ini awalnya misalkan A-nya, ini A aksennya. Jadi ini sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian ini sama artinya kan dengan kalau kita kebalik. Ngitungnya jadi ini adalah 270. Jadi kalau 270 kita tambahkan dengan 90 kan hasilnya 360 derajat. Jadi baik itu ke kanan maupun ke kiri itu sebenarnya hasilnya kan sama. Makanya sudut rotasi 90 derajat atau minus 270 derajat, misalkan koordinatnya adalah x, y, maka menghasilkan min y, x. Kemudian kalau 180 atau min 180 akan menghasilkan dua-duanya yang negatif. Kemudian kalau 270 atau min 90 derajat, maka y, x, maka yang di belakangnya diisikan negatif. Paham ya sampai di sini terlebih dahulu. Jadi perlu diingat ada 90, 180, 270. Kalau 90 pasti temennya negatif 270. Kalau 270 berarti temennya negatif 90. Nah, pastikan perlu diingat lagi yaitu kalau XY untuk 90 berarti YX depannya isiin min. Kalau 270 berarti dibalik belakangnya isiin min. Nah, misalkan ada satu contoh di sini. Diketahui trapesium ABCD mempunyai koordinat titik A min 2,1, B-nya 1,1, C-nya 1,3, dan D-nya min 4,3. Trapesium ABCD dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, kemudian gambarkan trapesiumnya.
Nah, di sini Pak Guru mau kasih satu contohnya dulu. Kalau misalkan A-nya itu adalah min 2,1. Kemudian dirotasikan terhadap 90 derajat. Maka A aksennya adalah, ingat, kalau dengan 90 berarti itu tinggal dibalik, depannya isikan min. Berarti ini juga sama, kita balik terlebih dahulu, kemudian depannya kita isikan negatif. Nah, sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa coba untuk koordinat B, C, dan D. Nah, itu sebagai tugas pada pertemuan hari ini. Nah, selamat belajar. Nanti tugasnya dikumpulkan pada link pengiriman tugas. Hari ini kita cukupkan pertemuannya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.